Selamat datang! Kamu akan menyaksikan proses pembuatan air minum dalam kemasan persembahan Tuyaku yang diproduksi oleh Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Selamat menyaksikan! Air minum dalam kemasan Tuyaku diproduksi dengan memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan. Menggunakan jas laboratorium yang bersih, masker sekali pakai, sarung tangan berbahan lateks, sepatu dalam ruangan proses, hairnet untuk mencegah rambut tidak jatuh dan mengkontaminasi produk. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah siap, jas selep yang dipakai harus dibersihkan lagi menggunakan cleaning roll untuk menghilangkan bulu dan kotoran yang menempel. Serta tidak lupa menyemprotkan alkohol untuk menjaga tetap steril. Untuk meminimalisir kesalahan atau human error pada saat proses produksi, kami mahasiswa Polinema melakukan agenda berdiskusi dan berdoa bersama. Sebelum memulai proses produksi air minum dalam kemasan, kita akan menyalakan panel utama yang terdiri dari saklar pertama untuk sumber listrik, saklar kedua untuk ground, saklar ketiga untuk kompresor bawah, saklar keempat untuk kompresor atas, saklar PMC untuk filling 1, saklar PFD untuk filling 2, saklar PTPL untuk filling botol, dan 6 saklar yang tersusun di tengah untuk AC. Inilah ilustrasi pembuatan air minum dalam kemasan dengan tahapan filtrasi, ozonisasi, filling, analisa, dan packaging. Tahap pertama, filtrasi. Proses pertama pembuatan air minum dalam kemasan adalah filtrasi. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: membuka keran utama untuk memasukkan air baku. Air yang mengalir bisa dilihat atau diukur dari flow rate. Air yang telah melewati filter akan dipantau dengan alat pendeteksi yaitu TDS, konduktivitas, dan suhu. Kontrol panel masing-masing ditandai dengan lampu kuning, hijau, dan merah. Mengatur tekanan untuk memberikan dorongan air yang mengalir. Sebelum memulai proses filtrasi, dilakukan backwash selama 5 menit dan pembilasan selama 3 menit. Langkah tersebut dilakukan untuk membersihkan 3 tangki filter makro. Memutar valve ke arah kiri untuk backwash, memutar valve ke arah tengah untuk pembilasan, memutar valve ke arah kanan untuk memulai filtrasi. Air yang telah melewati proses filtrasi makro dipantau melalui panel pendeteksi untuk dicatat TDS, konduktivitas, dan suhu. Air akan mengalir melalui filter mikro untuk menghilangkan partikel-partikel halus. Air yang telah melewati proses filter mikro dipantau melalui panel pendeteksi untuk dicatat lagi TDS, konduktivitas, dan suhu. Memantau setiap air yang mengalir setelah proses berfungsi untuk mengecek data secara berkala dan pengambilan sampel air untuk diuji analisa. Air yang telah difiltrasi akan ditampung dalam tangki penampungan. Tahap kedua, ozonisasi. Air yang berada dalam tangki penampungan dilakukan proses ozonisasi. Penambahan ozon berfungsi untuk mereduksi mikroorganisme dan spora yang berada di dalam air. Penambahan ozon akan disempurnakan oleh sinar UV, dan kadar ozon akan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan. Air yang telah melewati ozonisasi dan sinar UV dipantau melalui panel pendeteksi untuk dicatat TDS, konduktivitas, dan suhu sebelum memasuki hooper. Tahap ketiga, filling. Proses ketiga pembuatan air minum dalam kemasan adalah filling. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Saklar pada bawah akan menyalakan alat filling. Memilih automatic atau manual pada panel monitor 1. Menekan start untuk menjalankan alat. Botol-botol yang akan digunakan dikondisikan serapi mungkin pada meja sebelum dimasukkan ke conveyor. Botol yang telah memasuki conveyor dilakukan pencucian botol. Tekan neck guider untuk mencekik leher botol dan memutar 360 derajat untuk disemprot dari bawah. Tekan neck guider lagi untuk mengembalikan ke posisi awal. Proses selanjutnya adalah pengisian botol dengan air dengan metode manual pada panel monitor 2. Tekan out feed stopper untuk menahan botol awal. Tekan in feed stopper untuk menahan botol akhir. Tekan neck guider untuk mencekik leher botol. Tekan carriage down untuk menurunkan alat pengisi air. Tekan nozzle valve untuk mengisi air.
dan tekan carriage up untuk menaikkan alat pengisi air. Botol yang telah terisi air akan diberi tutup botol. Tahap 4. Packaging. Proses keempat pembuatan air minum dalam kemasan adalah packaging, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mengeringkan botol yang basah karena proses filling, memeriksa apakah terjadi kebocoran atau tidak, botol diberi label produk, botol diberi tanggal kadaluarsa, botol ditata rapi dalam kardus. Kardus yang sudah berisi botol dilakban dan dipastikan tertutup rapat, mengukur banyaknya laban atau isolasi yang akan dipakai. Tahap 5. Analisa. Proses kelima pembuatan air minum dalam kemasan adalah analisa, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisa dan perhitungan terhadap diameter tutup botol menggunakan jangka sorong. Analisa dan perhitungan terhadap ketebalan dan ketahanan kardus. Mengukur pH menggunakan pH meter. Mengukur konduktivitas dan TDS. Mengukur kekeruhan menggunakan turbidimeter. Membandingkan dengan hasil produk lain untuk mengetahui standar air minum dalam kemasan. Jangan lupa untuk tetap menerapkan prosedur kerja sesuai SOP dan mencatat semua data yang diperlukan. Terima kasih, kamu sudah menyaksikan proses pembuatan air minum dalam kemasan, persembahan dari Toyoku yang diproduksi oleh Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Semoga bermanfaat.